Kalau anggap aja dulu bahwa Jaipongan telah lahir. Bahwa Jaipongan seperti halnya bangunan. Bangunan arsiteknya tersendiri, khusus arsitekturnya. Ini sudah genre. Keinginan saya bahwa selalu mengevaluasi sampai di manakah Jaipongan di mata rakyat, sampai di manakah Jaipongan dilaksanakan atau dinikmati oleh rakyat. Seandainya itu sudah turun atau sudah bosan sekalipun, walaupun sudah ada yang baru-baru, create-nya itu, saya selalu berpikir bagaimana bangunan ini terpelihara baik, bisa bermanfaat bagi siapapun, dan selalu bangunan ini dipakai berpikir inovasi. Selalu inginnya terus dan terus berkarya, terus dan terus berpikir mengenai kesenian. Dan Bapak merasakan perubahan ini, merasakan bahwa itu ke arah yang benar sekarang, mengevolusi ke arah yang benar-benar. Nah itu pernah nggak Pak, Bapak merasa ada semacam apa istilahnya, mempunyai penyesalan selama menjalankan dedikasi ini, apa gregetan atau kok seolah-olah tidak semaksimal apa yang Bapak harapkan? Benar. Dan bagaimana Bapak menanganinya, bagaimana Bapak merespon gejolak di dalam atau malah hambatan di dalam yang ingin memberhentikan, adalah saya frustasi atau gimana? Sebetulnya memang awalnya juga dari frustasi. Malah ya Pak ya? Malah saya sangat senang sekali Madenda waktu remaja. Dan oleh Kepala Negara Bapak Soekarno dilarang, tidak boleh lagi, sebab di kita punya etnik sendiri-sendiri, bahwa Indonesia ini terbangun, terwujud karena kebinekaannya. Etniknya banyak, kenapa tidak kalian munculkan etnik-etnik yang ada di daerah kalian? Kenapa harus melihat aja keluar dan mencintai yang dari luar? Jadi sekarang cobalah berpikir untuk membuat kesenian nasional yang dimunculkan dari material etnik kalian sendiri, dari daerah kalian sendiri itu. Sampai nggak boleh apa-apa, dan akhirnya saya mengamati dan meneliti etnik kita di Jawa Barat. Akhirnya timbul Jaipongan. Dan kalau saya kecewa selama proses serta spray out-nya, mengembangkannya, ya kan di nggak tahu ya di daerah luar, di negara luar. Kalau di Indonesia ini penuh sekali sesuatu yang harus musyawarah. Nah, karena benar, karena memang itu ini pola masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu ya, diaplikasikan ke seni, diaplikasikan bahkan ke politik kita, apapun harus musyawarah Pak ya. Musyawarah ya. Jadi harus ada suatu persetujuan. Benar. Persetujuan, baik dari kalangan manapun, banyak sekali kan, baik agama, ilmuwan, negarawan lah, masyarakat tertentu. Bahkan mereka tidak setujunya bukan hanya kreativitas kita kayak gimana, dia merasa bahwa saya akan terdesak kalau ada kesenian baru. Nah itu, kalau tidak ada itu, wah ini bakal ramai sekali Jaipongan dari dulu, sehingga terpaksa saya menukik dari kreativitas yang pengen saya produk ya.
saya eksis kan, karena harus ada persetujuan itu, harus ada dukungan atau persetujuan daripada masyarakat, komunitas masyarakat, terutama komunitas keseniannya itu sendiri, yang merasa bahwa dia lebih duluan dan ini perusak. Nah gitu, kepaksa saya juga mengikuti mereka, sehingga ada pembelotan baik gerak, musik maupun karakternya, ada pembelotan sehingga selamat dulu daripada opini-opini yang kurang baik dari mereka. Walaupun saya bukan begitu keinginannya. Kalau pada waktu itu tidak ada hambatan, saya sebutnya hambatan, nggak tahu kayak apa ini Jaipongan. Kayak apa? Saya berani sekali dengan hip hop ini kecil. Benar. Saya sudah sampai lempar salto segala rupa kalau nggak. Saya pengen begitu semua anak-anak dan remaja Indonesia ini. Musiknya wah, pengen energik sekali. Inilah aku gitu. Ya karena lihat orang-orang klasik, wah itu pakemnya, patronnya apa udah. Tapi memang itu sudah sampai dilarang. Sampai dilarang. Kapan itu, Pak? Tahun dilarang itu tahun 7980. Dilarang, begitu keluar begitu dilarang. Dan beberapa kali kejadian lagi gitu. Wah, terus polemik terus. Ya dia melarang, saya terus bergerilya, membuat padepokan, membuat komunitas-komunitas, mengajar. Wah, terus saja. Nah, apa yang membuat Pak Gugum tidak mau berhenti? Apa yang terus pokoknya goalnya itu benar-benar harus dicapai gitu ya? Secara individu, bukan masalah dorongan dari eksternal atau kelompok. Tapi saya berkeyakinan menurut Undang-Undang Dasar 45, apa salahnya saya? Benar. Saya masyarakat yang pengen tahu. Saya punya hak dan saya punya kewajiban terhadap negara ini. Bahkan ini harus diprioritaskan, kata Bapak Soekarno, Presiden. Kenapa nggak boleh? Negara ini negara demokrasi, republik ini republik demokrasi, bukan kepunyaan siapa aja. Boleh. Dan apa kesalahan saya dalam bergerak dalam tari? Apa hukum tari dalam undang-undang itu? Tidak ada, belum ada. Belum ada kan dalam undang-undang? Belum ada. Hukumnya kalau dia itu jatuh terjerembab lantas pincang udah itu dilempari masa, itu hukumnya. Tapi hukum-hukum yang mungkin sekarang juga belum pasti itu, pornografi apa sama pornografi dan porno aksi apa, itu belum jelas itu, belum jelas. Benar. Bahkan mungkin membingungkan kreator. Dikala yang membuatnya atau yang mengazaznya tidak tahu tari menurut saya. Nah, jadi unek-unek saya itu masih ada. Kalau saja pada waktu itu tidak dikekang atau apa ya, mungkin ini beberapa kinds of atau jenis daripada kreasi saya, bahwa ini jenis yang asalnya dari klasik tradisi dibuat kayak begini, yang modern kayak begini. Mungkin segitu aja Jaipongan sudah merupakan fenomena baik bagi dunia akademis kesenian atau khusus tari maupun untuk masyarakat seniman. Pro dan kontra itu hebat sekali waktu itu. Sampai di luar komunitas seniman, agama, ibu-ibu semua ada pro kontra.
Tidak yang kontra aja, tapi yang pro juga banyak. Tapi seolah-olah Pak Gugum mengambilnya ke segi positif dalam artian gini, bahwa eh, memang seolah-olah sudah menjadi mentalitas kita bahwa bukan rasa kecemburuan, tapi merasakan bahwa persaingan itu selalu ada, khususnya di dunia seni. Persaingan yang kalau nggak diambil jalan benar akan bersaing yang tidak sehat. Tapi seolah-olah Pak Gugum mengambil persaingan itu malah menjadi dorongan. Ya. Benar Pak? Ya itulah, jadi memang fenomenal ya. Persaingan ini di sini karena saya udah kebiasaan dalam berkesenian, mengikuti pelajaran-pelajaran silat, pelajaran usik. Bahwa usik hidupnya karena ada musuhnya. Kalau tidak ada musuhnya tidak akan hidup dan tidak akan menambah. Masuk akal Pak. Benar. Ya, menambah pengetahuannya, kalau nggak ilmunya pengetahuannya, atau patron daripada pelaksanaan self defense. Karena ada serangan, karena ada musuh, karena ada takut. Serangan musuh dan takut menjadi guru bagi saya. Gitu. Itu moto yang paling bagus. Iya. Pernah saya dengar sebenarnya. Nah itu kan akhirnya bisa terlihat bahwa salah satu misi saya itu lagi benar-benar mencari dan bertanya sama orang-orang yang memang sudah menjalankan ya, bahwa jiwa kepemimpinan itu kan itu sesuatu yang komplit tuh Pak ya. Nggak cuman dapat title akhirnya memimpin, sok-sok memimpin, tapi kan memang sudah dasar. Dan seperti Pak Gugum yang saya rasa itu, bahwa Pak Gugum sadar atau tidak itu adalah jiwa kepemimpinan ya, mengambil semua elemen dijadikan satu dan menjadi fokus Bapak untuk dijadikan sebuah produk atau service ya. Dan kita sudah lihat bahwa kenyataannya itu sudah ada, sudah terbukti gitu. Dan dari misi ini tercipta akhirnya pertanyaan saya ini berkembang gitu loh, bahwa untuk para pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing, Bapak yang khususnya di seni gitu ya, apakah dalam lingkaran di bidang Bapak itu vibrasi yang kompetisi yang tidak sehat itu akan merusak seni ini, atau sebenarnya atau menghambat, atau malah sebenarnya mengembangkan Jaipongan ini kondisi sekarang ya? Oh, kondisi sekarang itu seperti sebagaimana ilmu ekonomi. Kalau kita lagi lapar, pengen makan steak atau makan apa aja, ini kan sudah di sini image itu wah bakal begini. Tapi di perjalanan kita karena laparnya makan singkong, makan apa, maka sudah berkurang. Benar-benar. Ya itu seperti ilmu ekonomi. Maka sudah berkurang spiritnya. Bahkan mungkin tadi kata saya juga pembelotan. Yang akhirnya pengen juga ya meraba gaya klasik yang ada, yang mereka sebutkan bahwa mereka nggak tahu itu masyarakat klasik gimana. Mungkin belum tahu. Yang disebut masyarakat klasik apa di Pasundan atau di Indonesia ini ada di mana? Raja-raja sekalipun masih kekurangan banyak. Tidak sebagaimana klasik yang diartikan dari akademis kan? Ya. Atau apa? Ya hipotesa aja. Bahwa klasik itu sesuatu yang tidak berkurang apapun. Masyarakat yang sudah liquid adakah di kita? Belum. Di mana kecuali raja itu, mungkin raja apa? Dimana? Solo, Jogja mungkin ya. Mungkin kalau masih ada. Kalau masyarakatnya mah ya hanya mengikuti aja ya. Kalau dia tidak dalam eksistensi keklasikan. Mungkin serba kekurangan. Maksudnya kekurangan apa itu Pak? Dalam artian kalau masyarakat klasik kan baju, keinginan, uang. Itu liquid ada. Benar. Dan lebih siap. Mungkin masyarakat kita hanya snob apa ya. Wah, saya ini orang klasik. Ya. Itu hanya selera, rasa saja. Benar. Tidak ini. Benar. Tidak kenyataan.
Kalau orang kenyataan kan orang klasik misalnya, karena sudah berkelebihan, makannya lain, sup makanan juga lain, pelayannya lain ya, sarana makannya, piringnya, terus urai makanan dulu, apa dulu, garpu dulu, apa itu mungkin lain. Dari mulai appetizer, main food, ya itu sudah lain. Di kita mah asal sebe aja, asal kenyang udah, mungkin begitu. Nah mereka menamakan, selalu mengeluh-elukan dan mendamakan klasik, yang kemampuan untuk bertindak bereksistensi klasik seperti itu masih jauh. Benar Pak ya. Proses. Nah prosesnya, kemampuannya apa dia? Benar. Dari parameter apa? Ya kemampuan, ability, mungkin itu hanya pengetahuan bagi dia klasik. Benar. Yang sebenarnya bukan klasik rakyat. Kalau rakyat apa adanya, bebas sekali dia. Demokratis. Nah ini mungkin sehingga banyak salah kaprah kan. Benar. Di sini yang saya lihat kesalah kaprahnya, sehingga saya mau merobak semua tatanan. Lurah sama camat aja sudah merasa sebagai masyarakat klasik gitu, ya. Padahal pengetahuannya di mana? Mungkin sekolahnya sekolah SD, SMP atau apa. Uangnya juga berapa triliun sih, ya. Pengetahuan dunia sampai kemana gitu. Makannya seperti apa dia? Belum tentu. Nah, kata saya, Anda bapak-bapak ini belum jadi masyarakat klasik. Hanya menginginkan rasa atau taste klasik yang mungkin kemampuannya baru tari, makan, berpakaian, pekerjaan, income, dan keturunannya. Tidak terjiwai klasik yang sebenarnya. Tidak terjiwai. Sebenarnya juga malah yang saya lihat ya, bahwa jiwa pemimpin yang sekarang saya lihat bahwa Bapak itu benar, Pak Gugum itu benar-benar memikirkan segala sesuatunya itu rakyat dulu. Iya. Bahkan dan dari kerakyatan itu sebenarnya mereka lah yang menentukan siapa sih sebenarnya pemimpin itu, gitu kan. Ada mereka pun dan tapi salahnya kita mungkin dari sejarahnya kita itu kan ada sistem kasta, ada sistem. Jadi pemimpin itu seolah-olah sudah dipilih bukan sama rakyat lagi, hanya sebagai akal, dan mereka menjadi apa yang disebut pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu kan fungsinya sudah apa ya, pemimpin lah. Pemimpin kan sebenarnya bukan menyuruh, harusnya kan mendengar, pesuruh sebenarnya bukan pesuruh. Sebenarnya mereka itu pendengar, mereka adaptasikan semua masalah-masalah, akhirnya menjadi orang yang bisa mendengarkan benar-benar suara-suara rakyat, ya kan? Nah itu kan sekarang kan ironis Pak ya. Jadi kayaknya sudah sangat nyata. Kalau sekarang yang saya lihat ya, ini karena perkembangannya bergesernya nilai demokrasi menjadi itu adalah kekuasaan. Demokrasi di sana adalah kekuasaan. Sebab demokrasi sesuatu yang sangat sukar, yang bisa memberikan serve atau pelayanan kepada semua pihak, dan harus bisa nerimo apa kekurangan dia, baik kekurangan ilmu maupun kekurangan sarana dan prasarana. Nah itu sebetulnya. Benar Pak. Nah, tapi sekarang tidak. Nah itu membuat saya penuh manipulasi. Benar. Dan akhirnya pertanyaan selanjutnya ini akhirnya benar apa yang Bapak bilang, bahwa seolah-olah dalam janji-janji pemimpin ya, dalam bidang apapun, entah itu negara, entah itu pemimpin kelompok, sebuah grup atau apa, itu tuh
seolah-olah tidak bisa mengidentifikasikan kekurangannya sendiri. Nah, kalau boleh saya tanya Pak, kira-kira Pak Gugum kalau memang pengen berbagi dengan saya itu bisa tidak mengidentifikasikan kekurangan Bapak sendiri yang akhirnya bisa disetir untuk akhirnya malah bisa menjadi kekuatan, menciptakan sesuatu gitu. Apa kira-kira kekurangannya? Kelemahan menjadi kekuatan. Kelemahan, benar. Jadi kekurangan saya banyak sekali. Kalau saya mau menyebutkan, saya punya target, saya punya keinginan. Kan apapun juga pasti ada tujuannya. Di antara tujuan juga pasti ada sasaran ya. Sasaran 1, 2, 3 baru ke tujuan. Kekurangan di sini udah pasti kalau seniman di mana? Di Jawa Barat lah. Ya. Dulu karena kesejahteraan rakyat, seniman tidak berpikir. Tapi karena sekarang rakyat tidak sejahtera, sehingga seniman seperti seolah pengemis. Ini yang saya tidak mampu karena seniman sekarang pengemis. Itu segala rupa proposal, segala rupa harus ke partai segala rupa. Kalau dulu enggak, seniman hidupnya karena komunikasi dan karena bersentuhan dengan masyarakatnya. Masyarakat yang punya kebudayaan itu. Benar. Jadi kami hidup dulu juga lah, Ya. karena banyak sekali yang memerlukan ya, mengorder, dan kami punya imbalan jasa. Dan imbalan jasa itu saya kumpulkan untuk kreasi-kreasi saya dan keperluan kreativitas itu. Kalau sekarang nggak, kita punya segudang juga perencanaan ya. Perencanaan apa, mau membuat apa, nggak bisa jalan karena uang. Sedangkan harga-harga di luar, waduh, jangankan membuat satu pertunjukan yang diinginkan, jauhlah spektakel ya. Yang diinginkan kreasi aja, pakaian seperti ini, latihan aja. Kita mengambil anak-anak yang udah jadi, ya pasti ada sesuatu expenses. Ya. Tidak mungkin tanpa expenses. Itu nggak bisa. Kepaksa kita mengemis dengan proposal ke pemerintah. Kalau dulu saya nggak tahu itu apa proposal. Tidak pernah juga minta proposal. Udah. Kita sudah liquid, bahkan kita bisa memberikan bantuan kepada organisasi lain. Ya. Tembang Sunda coba hidupkan. Sebab saya satu waktu perlu ahli-ahli tembang Sunda. Ya. Silat nih. Juga dulu begitu. Sekarang buat bola aja, waduh. Ini harus mengemis. Dan karena itu saya pasti lemah. Kelemahan saya dari itu. Keduanya sekarang, dalam sesuatu pergeseran yang cepat sekali, akulturasi ya, ini juga merupakan sesuatu kelemahan. Akulturasi sekarang dengan teknologi itu harus pikir jauh juga. Satu pertunjukan dulu masih bijaksana lah masyarakat ya. Misalnya pertunjukan tanpa lampu yang memadai, tanpa sound system yang memadai seperti sekarang, satu keglamoran, satu kespektakelan itu dipikirkan sekarang. Dulu betul-betul bahwa ini keahlian pribadi masih berlaku. Sekarang no way, nggak bisa. Nah itu kekurangan saya antaranya. Udah pasti kepada sumber daya biaya, sumber daya sarana prasarana, dan sekarang dalam era persaingan ketat begini, lengah aja, 2 bulan ketinggalan. Itu karena kekurangan banyak, kita tidak berkreasi, ya tergantikan sama yang lain, disangkanya itu yang paling bagus.
Padahal mungkin benar yang paling bagus, sebab kita dianggapnya jadul misalnya ya. Walaupun rasa estetikanya gimana tinggi, tetap aja nggak bisa. Jadi kelemahan sekarang itu banyak sekali, terutama dalam komunikasi. Komunikasi harus pakai uang, tanpa uang, Wow. no way. Kemudian apa nih kira-kira dalam dokumentasi ini Pak ya? Apa yang bisa bagi untuk para pemuda-pemudi selanjutnya sekarang di tanah air kita ini? Dari pengalaman Bapak yang mungkin ada pengalaman gelap ya, tapi malah menjadikan sesuatu yang menginspirasikan dalam artian intinya saya pengen menjadikan jembatan karena saya juga Satu merasa- kekurangan, Hmm. pesan kekurangan-kekurangan yang akan dihadapi oleh generasi muda sekarang. Ketidakberdayaan bahkan saya ngomong, mereka tidak berdaya dalam appeal ini. Karena faktor untuk komunikasi. Karena komunikasi sekarang jadi handal ya. Komunikasi apa yang tanpa uang? Ditambah karena kekurangan uang, ilmunya akan kurang. Kalau ilmu kurang, alat komunikasinya kurang, mereka akan memanipulasi dirinya. Tidak akan punya kekuatan raw material yang betul-betul handal dalam kreasi dia. Lemah semua. Gitu. Nah itu untuk apa ya? Untuk membuat segala Supaya kekurangan ini, ya. kekuatan naik. Karena ini menjadi dilema bangsa sekarang Pak ya. Saya lihat bahwa kita hanya Sebetulnya jadi ada, pengikut saja. sebetulnya ada. Hmm. Yaitu spirit ya. Spirit. Waktu itu juga spirit tinggi. Jugalah belum maju, aku belum maju. Tekanannya tinggi. Spirit menggebu-gebu. Dan kepaksa bergerak sporadis dan gerilya. Nah, apakah anak-anak sekarang bisa begitu? Nah, saya juga anak sekarang baru punya apa-apa sudah dijual. Belum tentu kayak apa gitu ya nilai kekuatan ekonominya daripada kreasinya. Ya, sebulan 2 bulan karena aneh bisa. Tapi lantas tidak ada lagi yang berminat, mati. Terus selama itu dia belajarnya mungkin dari sesuatu yang lemah ya, raw materialnya lemah. Kata dia ini udah cukup, tapi lemah. Kayak kalau dalam produksi makanan mah bumbu-bumbu yang lemah dan material andalannya kurang apa ya, kurang bagus, kan gampang dilihat atau dicontoh sama yang lainnya ya, gampang sekali dicontohnya, sehingga begitu 2-3 kali lihat aja udah aku juga bisa. Nah ini yang ketahanan itu sendiri ya, ketahanan ekonomi, ketahanan sumber daya ekonominya, baik dari kreasinya maupun dari ability kemampuan dirinya banyak lemah. Banyak lemah. Sehingga begitu komunikasi, begitu kita sentuhan dengan yang lainnya, apalagi dalam era kompetitif, kata dia ini baru, padahal di sana sudah lebih baru. Ini. Nah ini yang membuat Bapak sangat original ya. Itu kan membutuhkan inspirasi. Ya. Nah, kita anggap belum ada satu pun sekarang setelah eranya Bapak itu menciptakan suatu pola seni yang baru. Nah, yang mau saya pertanyakan itu apa nih Pak yang membuat Pak Gugum setiap menciptakan sebuah seni
entah itu koreografi musik, entah itu tari. Apa inspirasi yang Bapak dapat pada saat itu? Apa kira-kira yang bawa itu mungkin dari perasaan Bapak yang dari segi positifnya ataupun malah marahnya atau segi gelapnya, apapun itu, kira-kira yang paling Bapak biasakan itu inspirasi semacam apa yang bawa masukan murni? Ya, ketiga itu juga ada Semuanya ada. Misalnya kita dari gelapnya, dari tidak terfikirnya, ya, dari frustrasinya, ya ada banyak sekali inspirasi itu, dan tergabung dalam satu karya. Apakah itu pengalaman Bapak saat melakukan sesuatu, atau itu sebenarnya rasa sensitif Bapak setelah melihat contohnya rakyat yang sedang Tidak berdaya? Iya, apa itu secara Iya, fisik itu termasuk. inspirasi semua itu? Jaipongan itu kan begitu. Jaipongan begitu. Saya survei ke nama tadi keren. Dalam nyanyiannya sama, penuh kekecewaan mereka dalam liriknya. Lirik lagu dulu sampai lagu sekarang, kebanyakan mereka itu tidak puas. Begitu juga dalam gerak. Karena ini ada dari esensi silat. Esensi silat kan karena ketidakberdayaan. Akhirnya dia menggerakkan jadi berdaya. Rata-rata. Jadi dia masih berpikir rasa takut dan tidak berdaya. Dan supaya tidak takut dan tidak berdaya, maka harus saya bisa attack. Gitu kan? Jadi pikirannya attack kan. Pikirannya attack, bukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang damai, cool and confidence. Enggak. Dari attack aja. Nih, gimana kalau dipukul dari sini? Gimana kalau di... Nah itu ya. Gimana kalau di belakang? Bagaimana barang saya kalau diambil maling dan segala rupa? Ya. Itu ya yang bisa menjadikan dia punya sesuatu untuk dijual. Benar. Tapi kalau masalah klasik mah bukan begitu dah. Bagaimana saya menciptakan di gunung itu sehingga jadi istana? Oh, uangnya cukup, ilmunya cukup, sana. Orientasinya sudah beda, Pak. Nah, di kita itu dulunya snob. Belum sampai ke sana dia itu, cuma suka lihat orang-orang yang lebih dari dia kehidupannya. Dia tiru dan dia lemparkan kepada yang lebih muda apa-apa, karena dia pengen dilihat sebagai tokoh dan sebagai orang tua pengen dihargai. Padahal dia tidak ada apa-apanya. Tapi kan akhirnya masyarakat menilai bahwa kualitas itu Nah, original. makanya oleh saya tidak ada patron. Ini patron saya. Kenapa saya nggak boleh buat patron? Kalau si Mang itu boleh membuat patron, kenapa saya nggak boleh? Ini pakem saya, bukan pakem itu. Kalau ini pakem si Mang itu, kenapa saya nggak boleh membuat pakem? Apa? Undang-undang mana? Undang-undang berapa? Nggak bisa apa-apa mereka ini. Dilabrak gitu aja. Jalan lah. Bahkan dari ketidakpuasan, dari melawan dan membuat patron-patron baru, saya sejahtera. Saya bisa membuat grup, saya bisa membuat perusahaan rekaman, saya bisa mengembangkannya. Itu dari sana. Melalui semua pengalaman ini, Pak, kalau memang bisa berbagi sama kita, kira-kira kan semua hidup kan ada naik turunnya, Pak, ya. Oh ya. Apa itu yang kira-kira yang Pak Gugum bisa kasih tahu sama kita semua pemirsa ini? Spirit dan keyakinan. Bahwa Anda membuat dan melihat sesuatu atau akan membuat itu, yakin bisa. Yakin aja bisa. Maka spirit akan mengikutinya. Itu. Alam pun akan membantu.
akan spirit aja. Spirit akan mengikutinya. Seperti saya tadi ngobrol dengan Ibu EM, nari itu apakah karena gerak-gerak yang dipelajari? Itu sebagian daripada belajar tarik dan menari. Yang sebetulnya kalau sudah bisa menari atau kita tidak berpikir gerak, bisa saja. Saya menggerakkan ini karena saya sedih, saya menggerakkan ini karena saya gembira, saya bergerak ini karena pengen berhubungan dengan makhluk lain atau gimana. Dalamnya itu, spiritnya itu yang bergerak, ini yang mengikuti. Hanya tinggal lama-kelamaan kalau memang ini bisa ada manfaat manfaatnya. Baru dipikirkan garis-garis artistiknya, ya komponen-komponen estetikanya, baru dipikir. Itu keberanian tuh. Dan Bapak khawatir nggak setelah penerus Bapak ini akan mendapatkan penerus selanjutnya atau generasi selanjutnya? Apa itu semua termasuk ancaman sekarang dengan kondisi kita sekarang? Ancaman ada, penerus ada. Sebab kalau you bilang bahwa itu adalah legenda, kata saya enggak. Ya. Tapi orang lain yang menyebut bahwa Pak Gugum sudah melegenda. Oh, kenapa? Mungkin karena dari awal tahun 80 sampai sekarang tahun 2011, 30 tahun. Ini masih digunjing aja Jaipongan ini. Masih banyak yang mengamati aja, masih ada yang membelinya aja. Gitu. Yang membelinya itu yang order coba main di sana Jaipongan. Walaupun bukan dari saya. Gitu. Berarti sudah ada turunan-turunannya, itu kan sudah selamat bagi saya. Selamat, tinggal saya berpikir untuk jejak mereka ke depan gimana. Baik untuk kepuasan saya, sebab saya selalu tidak puas kalau saya tidak membuat sesuatu. Selalu. Apa Bapak sudah ngasih bekal 100% untuk penerus Bapak selanjutnya? Atau udah siap? Belum, kalau 100% mah mungkin belum, tapi kalau untuk survival ya mungkin bisa disebut sudah survival. Tapi kalau yang baru mungkin dia lebih jago dari saya nantinya. Gitu. Dan itu harus diakui. Kalau dia sekolah terus, kalau dia mampu dan ability-nya tinggi, jadi kaya ya mungkin lebih dari saya. Tapi kita tidak bisa mengambil alih sebuah legenda. Ya kalau tidak mengambil alih, dia juga bisa membuat sendiri. Nah, insya Allah Pak ya. Aduh, Pak makasih banyak Pak ya waktunya. Dengan mengambil banyak-banyak, nanti kita diskusi di luar kamera biar boleh. Mas Pak ya.